di mana tubuh kita bisa tetap terjaga dan kita tidak dalam keadaan cemas, karena cemas atau stres ya adalah salah satu cara yang sangat mudah untuk melemahkan sistem imun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah biya ba'da. Alhamdulillah penuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan ini, dan mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmat iman Islam kepada kita semua, dan nikmat tentunya terhadap kenikmatan dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman sekalian, jemaah yang saya hormati, tentunya kalau kita bicara tentang tips-tips hidup sehat Rasulullah SAW, sebenarnya simpel-simpel saja sih. Jadi kalau kita mau menggali apa-apa yang sudah dijelaskan atau difirmankan Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan Nabi, tentunya itu sebenarnya sudah sangat membantu kita semua untuk bisa menghadapi situasi apapun, ya, termasuk dalam kondisi sekarang yang lagi wabah-wabah seperti ini yang kita tidak tahu sampai kapan. Namun di pagi menjelang siang ini mungkin saya akan memberikan tips-tips sederhana saja, karena waktunya juga nggak banyak, untuk teman-teman sekalian bisa mengambil katakanlah pesan pulangnya nanti insya Allah. Baik. Tipikal kalau kita sekarang bicara tentang kesehatan ya, masalah terbesar di manusia zaman sekarang ini secara umum dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah masalah-masalah yang hubungan sama pencernaan. Jadi masalah pencernaan seperti ini muncul ya memang karena ada pengganggu ya, atau hal-hal yang sifatnya atau makanan atau produk-produk makanan yang sifatnya berlebihan dikonsumsi oleh banyak orang. Maka kita perlu mengambil solusi yang diciptakan Allah di muka bumi ini dan bisa kita akses gitu kan. Karena memang sebenarnya apa-apa yang Allah sudah ciptakan di surga itu prototipe, tanda kutip, itu Allah buat di dunia, Allah ciptakan di dunia. Dan itu kita bisa ambil ya. Kita bisa ambil faedah atau manfaatnya, yang mana itu akan sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Nah, mungkin saat ini ada banyak beredar ya voice note tentang bagaimana cara-cara atau tips-tips menjaga kesehatan, khususnya berkaitan dengan ini Desember Januari ini ya, perkiraannya juga virus ini atau wabah ini akan semakin menaik ya, atau melunjak ya grafiknya. Maka kita perlu mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah itu insya Allah akan sangat baik dalam menjaga imunitas tubuh kita. Yang pertama, dalam konteks kesehatan ya, atau mungkin menjagaan itu, yang kita perlu pikirkan sekarang adalah bagaimana menjaga kesehatan lambung. Ya, lambung itu perlu sangat dijaga. Ya, bagaimana cara menjaganya? Tentunya dihindarkan dari hal-hal yang bisa mengganggu atau melemahkan fungsi lambung. Bukan menakut-nakutin ya, tapi sekarang beberapa kasus-kasus virus ini juga ya, subhanallah itu orang masuk dengan keluhan-keluhan pencernaan, kemudian di swab, kemudian ternyata negatif, tapi 3-4 hari kemudian, 3 hari khususnya itu parunya sudah penuh dengan infiltrat ya, atau mungkin kalau di bahasa kita itu rongki ya, seperti itu. Jadi yang pneumonia itu, dan hari keempat kalau dia nggak kuat itu biasanya sudah selesai gitu kan. Maka kita sangat penting ya untuk menjaga kesehatan lambung di saat-saat seperti sekarang. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa masalah kesehatan di banyak orang, khususnya di Asia ya saat ini, adalah masalah yang hubungannya dengan lambung. Maka ada beberapa tips yang tadi saya mulai sampaikan kepada teman-teman. Satu adalah jangan masukkan bahan-bahan yang sifatnya atau makanan-makanan, minuman yang sifatnya juga melemahkan lambung. Salah satu contohnya adalah makanan-makanan olahan yang perubahan suhunya itu sangat cepat ya, seperti makanan-makanan beku kemudian digoreng ya, kemudian makanan-makanan
cepat saji, itu saran saya sih sekarang dihindari dulu. Lalu ada beberapa tips lagi yang bisa kita lakukan untuk mengadakan atau memberikan penyehatan atau penyeimbang pada asam lambung atau lambung kita secara umum. Salah satunya adalah menggunakan air tajin. Air tajin ini sebenarnya simpel ya. Beras ya, tentunya beras yang bebas residu pestisida ya, bukan beras biasa yang penuh dengan pestisida. Jadi beras-beras yang ya sebuah mungkin organik ya, itu direbus dengan api tidak terlalu panas, kemudian ditunggu sampai setengah matang, dan nanti setelah setengah matang itu kan airnya itu akan mengental. Nah, airnya itu kan diambil disebut dengan air tajin. Air tajin ini teman-teman bisa minum ya, insya Allah di pagi dan siang hari, atau mungkin malam hari maksudnya, menjelang tidur. Jadi segelas-gelas kecil mungkin 200 cc, 300 cc itu insya Allah cukup. Air tajin ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk menyeimbangkan ya asam lambung ya, menyeimbangkan asam lambung. Ini bukan air tajin, ini bukan air cucian beras ya. Jadi dia air yang sebenarnya isinya adalah amilum ya, amilum yang berasal dari beras tadi. Jadi itu bisa diminum pagi dan malam. Ya, boleh ditambahkan madu, nggak boleh aja. Lalu yang kedua adalah air dari sama juga dari ubi ya, ubi singkong itu ya, amilum juga ya. Itu nanti ubinya direbus nanti dengan api sedang ya, nggak terlalu panas, karena kalau panas nanti amilumnya rusak. Itu direbus, nanti airnya juga diambil kalau sudah mengental. Itu salah satu air yang sangat baik juga untuk memberi asupan amilum kepada lambung kita. Ya, itu yang kedua. Lalu beberapa sumber-sumber amilum yang lain ya, yang sangat baik untuk menjaga lambung kita itu adalah sumber-sumber yang berasal dari seperti alpukat, kemudian pisang, nanti ditambahkan dengan kurma. Jadi boleh nggak di blender? Boleh. Ya, jadi boleh, tapi jangan ditambahkan lagi dengan yang lain karena sudah cukup manis gitu. Kita nggak perlu banyak juga mengkonsumsinya, karena fungsi kita adalah melindungi mukosa asam lambung dengan amilum tadi. Atau kalau teman-teman yang ada talbinah, itu juga bisa dikonsumsi talbinahnya. Ini salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan asam lambung ya. Samping tentunya makanan-makanan seperti madu, kurma ya, kemudian rempah-rempah rimpang itu ya diteruskan saja itu. Yang tidak kalah pentingnya mungkin yang bisa teman-teman sekalian manfaatkan di masa-masa sekarang yang jujur agak sedikit horor sih ya ini. Grafiknya kemarin sempat baca juga ya, itu Masya Allah satu hari itu sekian ribu kasus gitu kan. Makanya kita jaga-jagalah, maksudnya namanya juga perang ya, perang melawan virus, tapi kita tidak memusuhin, tapi kita sifatnya lebih menjaga imunitas tubuh kita. Karena sering saya sampaikan juga, banyak juga orang yang sudah pakai alat pelindung diri, APD, pakai masker, pakai apa segala macam, tetap kena. Ya tetap pakai ya, maksudnya kita bagian dari ikhtiar kita, nggak masalah, tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana imunitas tubuh kita itu bisa tetap terjaga ya, imunitas tubuh kita bisa tetap terjaga dan kita tidak dalam keadaan cemas, karena cemas atau stres ya adalah salah satu cara yang sangat mudah untuk melemahkan sistem imun kita. Sebenarnya kita sudah tahu, Allah sendiri sudah menjelaskan tentang itu. Jadi tidak semua musibah atau apapun yang terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita waspada dan ikhtiar itu perlu, tapi cemas itu ya tidak usah dibawa-bawa gitu kan, dialihkan dengan hal-hal yang sifatnya positif, mungkin dengan baca Quran atau apapun. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, lambung ini sebenarnya sumber ya, perut atau usus kita ini adalah sumber imunitas ya. Di dalamnya terkandung triliunan ya makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya kita bisa bersahabat dengan mereka ya, yang kita kenal dengan bakteri-bakteri baik. Maka bakteri-bakteri baik di lambung itu jangan dilemahkan. Ya, jangan dilemahkan dengan
berbagai macam kalau makanan minuman udah jelas yang mereka sangat lemah itu justru malah dengan adanya stres. Ya, orang-orang yang stres berlebihan, ya, cemas berlebihan itu sangat melemahkan fungsi imunitas dari mereka-mereka yang ada di lambung tadi. Maka kita bisa ya memberikan asupan, ya, kita bisa memberikan asupan kepada mereka itu yang makhluk-makhluk tadi, yaitu kuman-kuman atau bakteri-bakteri baik tadi dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan cara memberikan makan untuk mereka. Memberikan makan tersebut caranya gimana? Ya, ini dikenal sebagai prebiotik. Ya. Prebiotik itu makanan-makanan buat si makhluk-makhluk atau bakteri-bakteri tadi. Contohnya apa? Ya, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, kacang-kacangan, makanan-makanan tinggi asam amino, ya, seperti madu, kurma, ya, atau mungkin minyak-minyakan, ya, zaitun, VCO, seperti itu sangat perlu. Kalau boleh saya memberikan saran kepada teman-teman sekalian, ditingkatkan porsinya. Di saat ini bulan-bulan Desember Januari ini, ya, tingkatkanlah lebih banyak asupan buah-buahan, sayuran, ya, kurma, ya, madu segala macam di menu makanan Anda, termasuk biji-bijian. Karena mereka itu adalah makanan bagi makhluk-makhluk ini, ya. Itu. Lalu apa yang terjadi kalau seandainya orang bisa atau rutin mengkonsumsi itu, maka yang terjadi adalah imunitas kita terjaga dan mood kita juga akan terjaga, karena memang ada hubungan ya antara mood itu dengan apa yang dimakan. Jadi ada bahan-bahan yang memang ada pada buah-buahan, sayur-sayuran, ya, biji-bijian tadi yang memang punya peran untuk memberikan atau menjadi bahan bakar untuk terbentuknya hormon-hormon kebahagiaan. Ya. Jadi makanan itu memberikan mood. Ya. Kalau sudah moodnya bagus kan cemasnya bisa hilang. Jadi salah satunya ya itu tadi, dari buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Kemudian apalagi yang kita bisa berikan teman-teman sekalian untuk memberikan asupan ke tubuh kita ini agar imunitas meningkat. Ya, salah satunya adalah dengan produk-produk yang berbasiskan fermentasi atau kita kenal dengan probiotik. Jadi probiotik itu sebenarnya secara riset sudah sangat banyak dijelaskan, dia sangat powerful ya untuk meningkatkan imunitas. Ya. Apalagi tadi saya sempat pagi-pagi lihat, ternyata ada tuh air tajin, air beras itu yang sudah difermentasi, itu sangat baik sebenarnya kalau kita ketemu. Cuman itu produknya di luar negeri, di sini nggak ada. Nah, jadi salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk memberikan asupan kepada bakteri tadi adalah dengan memberikan tambahan pasukan bakteri tersebut berupa probiotik ya, atau makanan-makanan fermentasi juga boleh. Contohnya apa? Ya, tape, tempe, ya, kimchi, ya, kemudian miso, ya, apalagi beberapa makanan-makanan yang sifatnya difermentasikan itu ternyata subhanallah sangat baik dalam menjaga pencernaan kita. Termasuk ada salah satu makanan yang dilupakan juga oleh orang-orang yang ada di Sumatera Barat, ya, yaitu namanya dadih, nah, gitu. Itu dari susu kerbau yang dimasukkan dalam bambu ya, kemudian difermentasikan, didiamkan selama 24 jam. Itu ternyata sangat baik juga untuk mencegah bakteri-bakteri patogen karena dia memberikan asupan bakteri-bakteri baik dari fermentasi dari susu kerbau tadi. Itu salah satu. Kapan 3 menit lagi ya? Pas sudah, insya Allah. Ya, jadi itu salah satu. Jadi pesan-pesan ini mungkin bisa teman-teman lakukan di rumah ya, mulai sekarang bisa diberikan asupan-asupan yang terbaik untuk pencernaan kita. Termasuk salah satunya adalah itu bekatul ya, atau mungkin sekamnya beras itu juga salah satu makanan terbaik untuk pencernaan kita. Jadi teman-teman juga bisa asup ya, insya Allah itu sangat powerful untuk meningkatkan imunitas dan menjaga keseimbangan dari asam lambung.